Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin sekalian, kita berada di Shaum Ramadan untuk yang ke-6 harinya ya. Hari Jumat tanggal 8 April. Saya ingin membacakan beberapa ayat di surat Fatir ya, surat nomor ke-35 ini. Di ayat 29, 30 dan 31. Kita bacakan ya. Surat Fatir, surat nomor ke-35. Dari mulai ayat 29, 30 dan 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير Samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita terjemahkan. Pertama, surat Fatir ayat 29. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yatsluna, yang mereka itu membaca. Dalam bahasa Arab, yatsluna itu fi'il mudhari, dari kata fi'il madinya tala yatslu. Kalau fi'il madi lampau, bentuknya sudah ya, sudah dilakukan. Tapi kalau mudhari itu sifatnya sedang dibaca dan yang akan datang. Nah, itu fi'il mudhari kelebihannya. Jadi kata Allah, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatsluna, mereka terus-menerus membaca Al-Qur'an. Kitab Allah tentu saja dimaksud di sini Al-Qur'an, kitab Allah. Wa aqamus shalah, dan mereka tetap mendirikan salat. Wa anfaqu, dan mereka berinfak ya, berderma, bersedekah, mimma razaqnahum, dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Berdasarkan ayat ini mesti diketahui rizki itu semuanya datang dari Allah, diberikan kepada kita. Kita harus menginfakkannya kembali, berderma gitu ya. Bagaimana cara infaknya? Sirron, sembunyi-sembunyi, senyap, tidak mau disebutin namanya, boleh. Terpampang namanya di panitia pembangunan, di panitia Ramadan, no way, nggak ada masalah. Karena nanti mau terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, tetap saja di mata Allah yang dilihat adalah keikhlasannya. Makanya disebut sirron wa alaniyatan. Infaknya secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sama saja kata Allah. Mereka ini kata Allah yarjuna, orang-orang yang berharap tijaratan, perniagaan, bisnis, jual beli, lang tabur, yang tidak akan pernah merugi. Nah, jadi menurut ayat 29 surat Fatir ini ya, bahwa ada beberapa poin di ayat 29. 1. Orang beriman, kaum muslimin berusaha konsisten terus, tidak sebatas di bulan Ramadan ya,
Di bulan selain Ramadan pun tetap dia baca Al-Quran, baca kitab Allah. Kemudian konsisten sholat wajib tentu saja otomatis, dan sholat sunatnya. Kemudian ibadah mal, ibadah hartanya, mereka berderma, berinfak, bersodakoh, berwakaf, berhibah, ya gitu. Itu yang disebutkan dalam hal ini. Cara mereka beribadah secara harta itu bisa terang-terangan, bisa sembunyi-sembunyi. Dan inilah kata Allah, jual beli dengan Allah dan tidak akan rugi. Nah gitu kan. Kalau jual beli dengan orang kan tepo-tepo untung, tepo-tepo rugi, tepo-tepo malah tertipu. Dan sekarang kan masih penipuan ya, jual beli bisnis penipuan ya gitu. Ingin cepat kaya ternyata jadi ditipu. Nah hati-hati sekarang, bisnis sekarang itu modern, canggih, jahatnya juga luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Di ayat 29 itu dikuatkan pada ayat 30 nih. Pada ayat 30-nya Allah menyebut liyuwaffiyahum ujurahum, agar kami menyempurnakan pahala buat mereka, wa yazidahum, dan akan ditambahkan kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya. Jadi artinya seluruh ibadah-ibadah yang dilakukan, tadi disebutkan baca Qur'annya, sholatnya, infaknya, sedekahnya, itu semua dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah, dan jual beli dengan Allah tidak akan rugi, dan justru malah pahala mereka akan disempurnakan dan ditambah dengan karunia-Nya yang belum manusia terbayang. Jadi artinya beramal tidak seberapa, tapi pahalanya luar biasa. Itu untungnya jual beli bisnis dengan Allah. Innahu ghafurun syakur. Karena Allah itu dia maha pengampun dan maha bersyukur. Artinya ketika si hamba-hamba itu beribadah, maka ibadah-ibadahnya itu di samping akan mendapatkan ganjaran, ridho dan cintanya Allah, otomatis ibadah itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Begitu. Nah, makanya ada hadis dari Imam Muslim terkait sholat 5 waktu Jumatan kemudian saum Ramadan, bahwa kata Nabi bahwa as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadan kafaratun lima bainahunna idajtunibatil kabair, bahwa sholat 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumatan dari minggu ke minggu, dan Ramadan dari tahun ke tahun, ketiga-tiganya akan menjadi penggugur, penghancur dosa-dosa, dengan catatan orang ini sudah menjauhi sebelumnya dosa-dosa besar. Artinya kayak mencuri, zina, ya, korupsi, menzolimi, apalagi sampai membunuh, itu mah ya tidak terhapuskan. Dosa-dosanya harus ada taubatan secara khusus. Nah, hanya dosa-dosa besar, ya, selain dosa-dosa besar, maksud saya, selain dosa-dosa besar akan tertutupi oleh sholat 5 waktu, oleh Jumatan, dan oleh Ramadan. Para pelaku dosa besar harus taubatan nasuha saja, gitu ya. Nah, jadi Allah akan mengampuni mereka dengan ibadah-ibadahnya. Syakurun, dan maha bersyukur. Artinya setiap hamba yang melaksanakan ibadah itu Allah sangat bergembira, begitu, riang sekali. Nah, gitu. Satu lagi ini ayat 31-nya surat Fatir. Walladzi auhayna ilaika minal kitab, dan apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari isi Alkitab Al-Quran ini, huwal haqqu, ini adalah benar, Quran ini kebenaran, mukjizat, musaddiqan lima baina yadayhi, Quran membenarkan seluruh kitab-kitab yang ada di hadapannya. Maksudnya yang sebelum Quran, Taurat, Zabur, Injil, itu dibenarkan oleh Quran. Bahkan Quran menyempurnakan. Nah, innallaha biibadihi la khabirun basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya maha awas, maha mengetahui. Artinya segala gerak, langkah, perbuatan, tindak tanduk kita itu dimonitor, diawasi, diperhatikan Allah SWT. Kalau CCTV ya hanya melihat semata. Di sebuah area parkir dipasang CCTV, tapi yang curi motornya pakai jaket, pakai helm, pakai masker, ya udah, CCTV hanya bisa melonge hungkul, kata orang Sunda, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi Allah memonitor manusia, akan ada urusannya di akhirat, ya. In khairon fa khairun, jika perbuatannya baik dan itu akan diperhatikan Allah, maka akan diberikan balasan yang baik.
Wa in syarron, dan jika kelakuannya buruk di dunia ya, maka Allah terus memantau, memperhatikan orang ini. Allah itu la khabirum basir, diperhatikan, baiknya diberikan pahala, buruknya disiapkan siksaan. Itu nauzubillah min dalik ya. Jadi itu dimaksudkan dalam ujung ayat 31 surat Fatir, Allah itu la khabirun, maha benar-benar awas, basirun, maha melihat. Jadi saya bilang CCTV hanya bisa mencorong, tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hitung-hitungan nanti di akhirat setelah kelakuan hamba-hambanya direkap, didata, disimpan dalam file yang besar begitu ya. Nah nanti disuruh dibaca oleh para pelakunya. Kata Allah, Iqra kitabaka, silakan baca katanya catatan amalmu. Cukup dirimu hari ini, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kamu bisa ngitung kata Allah. Pasti kamu bisa baca, pasti kamu bisa menelaah mana baik, mana buruk. Nah subhanallah ya. Mudah-mudahan melalui Ramadan kali ini kita bisa bermuhasabah, introspeksi ya, menghisab diri amal-amal kita sebelum nanti dihisab di akhirat. Jadi Ramadan jadikan ajang perbaikan, ajang menambah setiap kebaikan dan mengkoreksi kekeliruan dengan taubat dan beristighfar. Nah, kaum muslimin sekalian, ini surat Fatir masih berlanjut ya, insya Allah besok. Nah besok kita akan bahas 32, 33 dan 34. Nah gitu ya, 35 sampai 35. Lalu besoknya lagi kita akan bahas 36 dan 37. Jadi ada pembahasan 3 sesi nih di surat Fatir ini. Dan ini yang pertama. Insya Allah kita sambung kembali hari esok. Selamat menunaikan ibadah saum untuk di hari Jumat ini tanggal 8 ya, hari yang ke-6. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan pahala dan menjadikan ganjaran yang terbaik dari ibadah saum kita ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.